Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu sebelumnya kita sudah membahas vektor, dan pada materi video kali ini kita akan membahas fungsi vektor dengan variabel real. Jadi nanti sebenarnya ada fungsi vektor dengan variabelnya juga vektor, tapi pada bagian ini saya akan menjelaskan fungsi vektor dengan variabel real. Oke, kita mulai dari persamaan parametrik garis. Jadi persamaan parametrik garis dituliskan sebagai vektor X sama dengan K. Jadi sekali lagi saya ulangi sekali lagi, untuk simbol yang di atasnya ada panah berarti dia menandakan vektor, sedangkan simbol atau variabel yang tidak ada panahnya dia berarti menandakan suatu skalar, ya. Nah, kemudian pada persamaan 4.1 ini adalah persamaan parametrik garis dia. Jadi vektor X sama dengan K dikali U plus A. Di mana X1-nya, jadi karena persamaan parametrik garisnya ini berupa vektor, maka bisa dituliskan dalam masing-masing komponennya dia itu. Sekali lagi yang kita bahas itu adalah ada dalam ruang Euclid dimensi 3, ya. Sehingga komponennya ada 3, yaitu X1, X2, X3. Nah, di mana X1 sama dengan KU1 plus A1, X2 sama dengan KU2 plus A2, X3 sama dengan KU3 plus A3. Nah, garis X adalah garis lurus, ya. Jadi bagaimana kita memaknai 4.1 secara geometris, ya. Jadi persamaan 4.1 dia itu menunjukkan suatu garis lurus X, ya. Jadi suatu garis lurus yang melalui A, ya, melalui A dan sejajar dengan U, ya. Jadi kalau kita punya persamaannya itu adalah X sama dengan KU plus A, dia menandakan bahwa persamaan garis X-nya itu sejajar dengan U, ya, dan melalui A dia, atau melalui A dan sejajar dengan U. Oke, bisa dipahami? Contohnya, contoh 2.1, persamaan parametrik garis yang melalui A, jadi A-nya itu adalah suatu vektor, jadi ditanya persamaan parametrik garis yang melalui A, itu sama dengan E1 plus 2E2, ya. Atau ini kalau di dalam koordinat berarti dia koordinatnya adalah 1, 2, 0, ya, karena E3-nya kan tidak ada dia. Dan sejajar dengan vektor U sama dengan E1 min E3, ya. Atau kalau dituliskan dalam pasangan koordinat pasangan berurut, dia U-nya itu komponennya itu adalah 1, 0, min 1. Ya. Nah, mengikuti rumus pada 4.1 sehingga persamaan parametrik garisnya bisa dituliskan sebagai X sama dengan KU plus A, di mana U-nya itu sama dengan E1 min E3 dan A-nya itu adalah E1 plus 2E2, sehingga ketika kita operasikan, ya, kita kumpulkan dia yang sama-sama ada vektor E1-nya, nah, sehingga dan begitu juga kita kumpulkan yang ada vektor E2-nya dan juga yang ada vektor E3-nya, sehingga diperoleh ini. Jadi persamaan garisnya itu adalah K plus 1 E1 plus 2E2 min K E3, atau dalam masing-masing komponennya bisa dituliskan sebagai X1 sama dengan K plus 1, X2-nya sama dengan 2, X3-nya sama dengan min K, ya. Jadi persamaan parametrik garisnya tuh yang ini. Kemudian contoh 2.2. Jika A dan B adalah titik-titik yang berbeda pada sebuah garis, ya. Jadi A dan B adalah titik-titik yang berbeda. Jadi ada sebuah garis, kemudian di dalam garis itu ada dua titik dia itu. Titiknya berbeda, ya. Jadi dua titik tapi gambarnya itu tidak pada posisi yang sama, ya. Jadi dia itu berbeda. Misalkan kita sebut sebagai titik A dan B, ya. Maka B min A adalah vektor tak nol yang sejajar dengan garis yang memuat keduanya. Kedua garis A dan B tadi, ya. Sehingga persamaan garis yang melalui A dan B adalah X sama dengan K B min A plus A, atau X sama dengan K B min A plus B. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau pada contoh 2.1 yang diketahui itu adalah satu titik yang dilalui dan suatu vektor garis U yang sejajar dia.
ya. Jadi satu titik yang dilalui ya, dilalui oleh garis yang mau kita cari, dan satu vektor garis U yang sejajar dengan persamaan garis yang akan kita cari. Sedangkan pada contoh 2.2 yang diketahui itu tidak ada persamaan, tidak ada vektor garis yang sejajar dia itu, tapi yang diketahui itu hanya dua buah titik dia. Nah, bagaimana cara menyusun persamaan parametrik garisnya ya? Tetap kembalinya itu ke persamaan 4.1 dia. Berarti kita butuh sebuah garis dan sebuah titik, sebuah vektor garis dan sebuah vektor titik dia itu. Nah, bagaimana titiknya jelas di sini diketahuinya dua vektor titik dia itu. Nah, bagaimana dapat vektor garisnya ya, kita buat vektor garisnya dia dengan cara diselisihkan, jadi bisa B min A atau A min B ya. B min A ya. B min A atau A min B sebenarnya harusnya bisa dia. Tapi karena di sini dituliskannya B min A, oke lah dia. Ya, tapi bisa kalau ada yang bertanya kalau A min B ya boleh saja dia. Ya, tidak masalah. Cuma nanti apa namanya dah perbedaannya kalau terkait dengan vektor beda deh ya, B min A dan A min B ya. Kalau bentuknya sama cuma arahnya saja dia nanti yang jelas berbeda dia itu. Oke, jadi sudah dapat satu garisnya dia. Jadi satu garisnya adalah B min A. Nah, kemudian tinggal makanya di sini ada dua persamaan dia. Jadi kalau menurut 4.1 jadi untuk membangun persamaan garisnya itu kita butuh satu vektor garis dan satu vektor titik dia itu. Nah, sedangkan titiknya ada dua, mau pakai yang mana terserah, mau pakai yang A boleh. Kalau pakai yang A itu nanti jadinya persamaan yang ini. Kalau mau pakai yang B nanti jadi persamaan yang kedua ini. Oke, selanjutnya. Kemudian muncul persamaan parametrik bidang. Ya, jadi mirip dengan persamaan parametrik garis, cuma bidang lebih kompleks dari itu. Jadi ketambahan satu komponen lagi ya. Jadi persamaan parametrik bidang itu dituliskan dalam persamaan 4.3 itu ya. Jadi X, sekali lagi X ya, meskipun simbolnya sama tapi nanti apa namanya objek yang dibangun berbeda ya. Jadi kalau X yang di atas tadi adalah garis, kalau yang ini adalah bidang ya. Jadi X sama dengan HU plus KV plus A dia itu. Maksudnya apa 4.3? Jadi X-nya ini adalah bidang yang melalui A dan sejajar dengan U dan V ya. Jadi berarti di 4.3 yang diketahui itu adalah satu titik yang dilalui, kemudian dua garis yang sejajar dia. Jadi bidangnya itu sejajar sekaligus dengan dua garis yaitu U dan V dia itu. Kemudian bisa kalau dituliskan dalam masing-masing komponennya yaitu X1 sama dengan HU1 plus KV1 plus A1, X2 sama dengan HU2 plus KV2 plus A2, X3 sama dengan HU3 plus KV3 plus A3. Oke. Bidang X adalah bidang yang melalui A dan sejajar dengan U dan V. Sebuah vektor dikatakan sejajar dengan bidang X sama dengan HU plus KV plus A jika vektor tersebut sejajar dengan U dan V ya. Jadi ingat lagi materi dalam geometri ya. Jadi untuk membuktikan sebuah garis sejajar dengan bidang maka cukup dibuktikan bahwa garis itu sejajar dengan sembarang garis ya, sembarang garis atau sembarang dua garis yang ada pada bidang ya. Sedangkan jika vektor tersebut ortogonal terhadap U dan V, maka vektor tersebut disebut sebagai normal terhadap garis dia. Disebut sebagai normal terhadap. Jadi kalau ada vektor yang ortogonal terhadap U dan V ya, jadi garisnya itu vektor garisnya itu nanti tegak lurus terhadap bidangnya, maka nanti disebut sebagai normal ya, sebagai normal. Nah, makanya muncul di sini adalah vektor normal. Jadi jika vektor n adalah vektor normal terhadap bidang ya, jadi vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Ya, jadi jika vektor n adalah vektor normal terhadap bidang X sama dengan HU plus KV plus A, maka titik X terdapat di bidang jika dan hanya jika X min A-nya ortogonal terhadap n dia itu. Ya. Mungkin agak bingungnya di sini ya. Jadi X yang di depan ini dia menunjukkan persamaan bidangnya ya, sedangkan yang ini adalah titik ya. Jadi titik yang ada pada bidang ya. Jadi kan
namanya persamaan parametrik ya. Jadi kan bidang itu sebenarnya kumpulan dari titik dia itu. Begitu juga garis ya. Garis juga kumpulan dari, makanya kenapa sama-sama disimbolkan sebagai vektor X dia itu. Ya. Nah, misalkan titiknya itu jadi kalau kita membuktikan titiknya itu terdapat di bidang, maka haruslah X min A-nya itu ortogonal terhadap N dia itu. Jadi X-nya itu adalah titik, A itu tadi titik. Jadi X min A kita buat sebagai garis ya. Karena A-nya itu tadi dilalui bidang ya. A-nya itu kan dilalui bidang, jadi pasti terdapat pada bidang. Kemudian kita mau tunjukkan bahwa X-nya ini ada bidang. Jadi kalau A dan X ini kita buat garis, maka garisnya itu harusnya tegak lurus dia terhadap normal bidangnya dia. Ya, jadi terhadap N dia itu. Atau dituliskan sebagai X min A dot N ya. Ingat sekali lagi dot produk ya. Jadi kalau ada dua vektor tegak lurus kemudian di dot produkkan, maka hasilnya sama dengan 0. Dimana kalau di dot produkkan diperoleh persamaan 4.6 ya. Jadi X1 min A1 N1 plus X2 min A2 N2 plus X3 min A3 N3 sama dengan 0. Jadi ini juga nanti bisa digunakan untuk memperoleh persamaan bidang gitu ya. Nah, jadi kalau dari persamaan 4.3 ini, untuk membuat bidang kita butuh dua vektor garis U dan V dan satu vektor titik. Nah, sekarang bagaimana kalau mau buat persamaan bidang dari 3 titik tak segaris ya. Jadi sama seperti yang di garis ya. Tadi kan dari 4.1 untuk membuat garis itu kan butuh diketahui satu vektor garis dan satu vektor titik. Kemudian dari contoh 2.2 ternyata bisa dibuat satu garis dari dua vektor titik yang diketahui. Nah, sekarang bidang, bagaimana cara membuat bidang kalau diketahuinya adalah tiga vektor titik ya. Jika A, B, dan C adalah titik-titik yang tidak segaris ya. Jadi pastikan sama seperti dalam materi di mata kuliah geometri ya. Jadi untuk membangun bidang kita membutuhkan tiga titik yang tidak segaris ya. Nah, bagaimana caranya? Berarti sebenarnya konsepnya kembali lagi ke persamaan 4.3 dia itu. Jadi dari 3 titik kita buat dua vektor garis yaitu B min A dan C min A dia itu. Adalah vektor bebas linier yang sejajar terhadap bidang B min A cross C min A dia. Oh, sorry. Jadi kita buat vektor garis ya, B min A dan C min A adalah vektor bebas linier yang sejajar terhadap bidang. Kemudian jadi B min A dan C min A-nya ini sejajar. Nah, berarti kalau keduanya kita crosskan maka akan diperoleh normal dia, normal terhadap bidangnya. Jadi ada dua vektor garis dia itu sejajar terhadap bidang, keduanya kita crosskan maka hasil crossnya itu pasti tegak lurus dia dengan bidang ya. Sehingga diperoleh persamaan bidang melalui ABC adalah, nah ternyata triple product dia itu. Jadi X min A dot B min A cross C min A ini triple product ya. Jadi makanya bisa dituliskan sebagai persamaan 4.7. Dan ingat untuk memperoleh triple product triple product kemarin itu sama dengan determinan ya. Jadi determinan dari dari ini ya. Jadi masing-masing komponennya ya. Seperti yang ada pada layar kalian, bisa kalian baca sendiri nanti ini ya. Jadi ternyata untuk membangun persamaan bidang dari tiga titik yang tidak segaris kita bisa gunakan persamaan 4.7 atau bentuk determinannya dia. Oke. Nah, ini bentuknya ya. Jadi ada bidangnya. Jadi ini bidangnya. Kemudian ada tiga titik dia tidak segaris. Jadi ada A, B, oke. Ini sorry seharusnya ini ada panahnya ya. A, B, dan C, kemudian A, C min A, kemudian B min A kita buat garis ya, vektor garis ya kan, C min A ya. Oke, C min A dan B min A. Kemudian keduanya kita crosskan maka diperoleh yang B min A cross C min A, di mana ini kan kelihatan dia vektornya tegak lurus terhadap bidangnya dia itu. Ini gambarnya. Oke, ada contoh 2.3. Persamaan parametrik bidang yang melalui A sama dengan E2 dan sejajar terhadap kalau yang ini kan berarti diminta persamaan bidang, diketahuinya itu satu titik dan dua vektor garis ya, satu vektor titik dan dua vektor garis. Berarti kita pakai persamaan yang awal ya, yaitu X sama dengan HU plus KV plus A.
tinggal dimasukkan saja, diperoleh H-KE1 plus E2 plus KE3 atau dalam masing-masing komponennya ini. Jadi X1 sama dengan H-K, X2-nya sama dengan 1, X3-nya sama dengan K. Atau ternyata meskipun yang diketahui adalah satu vektor titik dan dua vektor garis ya, dua vektor garis ini ya. Ternyata bisa juga kita gunakan bentuk persamaan 4.7 ya. Nah, cuma bedanya kalau di 4.7 kan kita menuliskan X min A, B min A, C min A ya. Jadi kenapa? Karena yang diketahui tiga-tiganya ini kan vektor garis, vektor titik ya. Makanya kita buat garis dulu. Jadi kita buat jadi B min A, C min A. Tapi kalau yang ini kan sudah diketahui dalam bentuk vektor garis dia. Makanya di sini langsung dituliskan UV saja deh, UV. Jadi X min A dikali U dan V ya. Atau kalau dalam bentuk ketika dimasukkan dalam bentuk determinannya ini ya sama dengan 0. Kemudian kalau dioperasikan determinannya, jadi ingat ya cara menghitung determinan ya. Kalau 3 kali 3 bisa pakai apa? Pakai sarus atau apa terserah kalian itu materi di aljabar linear. Ternyata dioperasikan diperoleh X-2 X2 min 1 sama dengan 0. Ini kalau diplot ya. Jadi kalau plot itu nanti akan diperoleh bidang dia ya. Harusnya diperoleh bidang. Jadi kelihatan bidangnya itu X2 min 1 sama dengan 0. Berarti dia bidang, bentuk bidangnya bagaimana dia itu. Jadi bidang yang sejajar terhadap sumbu X1 dan X3 dia itu. Ya, ini kan kalau ditulis ulang kan sama dengan X2 sama dengan 1 kan ya. Jadi dia bidang yang sejajar dengan sumbu X1 dan X3 ya. Ya, memotong di X2, di titik X2 sama dengan 1 dia itu. Oke, ada flash quiz, silakan dikerjakan. Carilah persamaan parametrik bidang yang melalui P011, Q10-1, R1-10. Kemudian carilah vektor normal satuan dari bidang tersebut. Jangan lupa dituliskan halaman flash quiznya yaitu halaman 46. Selamat mencoba. Kemudian ada neighbor atau tetanggaan ya, atau juga disebut sebagai persekitaran. Jadi neighborhood atau juga disebut persekitaran dari vektor A adalah himpunan X yang memenuhi norm X min A kurang dari epsilon. Dinotasikan dengan S epsilon A dan disebut sebagai epsilon neighborhood ya. Ingat, epsilon adalah suatu bilangan real yang sangat kecil. Jadi kalau digambarkan tergantung X-nya, tergantung A-nya ya. Jadi kan persekitaran itu adalah himpun dari vektor A adalah himpunan X ya. Nah, tergantung A-nya itu, kalau A-nya itu adalah vektor 2 dimensi, maka bentuk persekitarannya itu adalah selang ya. Jadi kalau 2 dimensi bentuknya selang, kalau 3 dimensi bentuk persekitarnya itu adalah lingkaran dia itu. Kalau dia sorry yang selang ini kalau A-nya itu adalah 1 dimensi ya, bentuknya selang. Kalau A-nya itu adalah 2 dimensi, bentuk persekitarannya itu adalah lingkaran. Tapi kalau vektor A-nya itu adalah 3 dimensi, maka bentuk persekitarannya adalah berupa bola ya. Titik X berada di S epsilon A jika dan hanya jika X adalah titik interior dari daerah dengan radius epsilon dan titik pusat A ya. Jadi suatu titik itu masuk dalam persekitaran A, persekitaran epsilon A, itu kalau X-nya itu adalah titik interior dia itu. Jadi ada di A ini X-nya ini ya. Jadi dia itu adalah masuk anggota persekitarannya dia kalau masuk interior ya. Jadi nanti ada interior, ada eksterior ya. Himpunan persekitaran epsilon A yang tidak memuat A disebut dengan persekitaran tanpa titik pusat atau dinamakan sebagai S aksen epsilon A dan disebut juga sebagai epsilon delete neighborhood ya. Jadi S aksen epsilon A adalah himpunan X yang memenuhi ketambahan dia. Jadi kalau neighborhood yang biasa itu hanya cukup seperti ini, tapi kalau titik tengahnya ini tidak ada bolong ya, tidak diikutkan, maka di sini ketambahan lebih besar dari 0 dia itu. Oke, ini ada contohnya. Jadi epsilon neighborhood dari vektor A dengan E-nya itu adalah 10 pangkat min 1 ya.
Nah, sehingga dituliskannya sebagai S epsilon, epsilonnya ini ya 10 pangkat min 1, ini adalah vektor A-nya, adalah himpunan vektor X yang memenuhi, jadi X min A, ya, norm X min A-nya, ingat definisi norm itu sama dengan akar, jadi X1 min 1 kuadrat dan seterusnya, ini kurang dari epsilonnya, epsilonnya itu 10 pangkat min 1, kemudian akarnya kita pindahkan, sehingga diperoleh yang dikirim tanpa akar, kemudian kurang dari 10 pangkat min 2. Ya, ini kalau digambarkan harusnya bentuk persekitarnya itu adalah bola ya, karena A-nya itu adalah dalam ruang dimensi 3 dia. Sedangkan kalau jadi contoh 2.5 ya, ini A-nya itu hanya 5 ya, ini ya 5. Berarti hanya satu dimensi saja. Makanya harusnya kalau ditanya persekitaran epsilonnya itu 10 pangkat min 2 dari 5 ini ya, maka hasilnya interval ya, jadi X lebih besar dari 5 min 10 pangkat min 2, dan juga X-nya itu kurang dari 5 plus 10 pangkat min 2 ya. Interval terbuka yang berpusat di 5 dan memiliki panjang 50 pangkat min 1. Oke, saya pikir mudah untuk dipahami. Kemudian ada fungsi vektor. Fungsi vektor f dari variabel tunggal real t di himpunan bilangan real s dinotariskan sebagai ft ya. Jadi f panah t ya. Himpunan s disebut domain dan himpunan fs disebut peta atau image ya. Atau mungkin ketika di kalkulus di familiar dengan istilah ring ya. Misalkan A, B, C adalah vektor-vektor konstan, jadi persamaan Ft sama dengan A min 2TB plus T kuadrat C ya, jadi T-nya itu adalah parameternya, jadi T-nya itu bergerak dari min 2 sampai 2, parameter T. Nah, kemudian tabel yang ada di bawah itu adalah beberapa nilai fungsinya, beberapa nilai fungsi vektor T pada saat Ft pada saat T-nya itu min 2, min 1, 0, 1 dan 2 dia itu. Jadi ketika dimasukkan T-nya 0 dia diperoleh Ft-nya itu sama dengan A dia itu. Ya, dan seterusnya itu. Ya, bisa dibaca di tabel di bawah ini. Fungsi vektor ft juga dapat dinyatakan sebagai n. Jadi sekali lagi, karena meskipun f-nya itu fungsi, tapi dia sekaligus vektor ya. Karena vektor maka bisa dinyatakan dalam bentuk komponennya. Karena dia itu fungsi vektor, komponen juga fungsi dia ya, yaitu adalah fungsi skalar f1, f2 dan f3 yang masing-masing berurutan bersusunan dengan vektor-vektor e1, vektor basis e1, E2 dan E3 ya, atau Ft sama dengan F1 T E1 plus F2 T E2 plus F3 T E3. Contoh, misalkan A nya ini ya, kemudian B nya ini, C nya ini, sehingga Ft nya sama dengan, ini diambil dari contoh 2.6 ya, jadi kita ambil Ft nya itu dari 2.6, jadi A min 2TB plus T kuadrat C, kita masukkan A nya deh. Nah, B-nya juga dimasukkan, T-nya juga dimasukkan, ketika disederhanakan diperoleh ini 1 plus T kuadrat E1 dan seterusnya ini. Atau dalam masing-masing komponennya berarti F1T sama dengan 1 plus T kuadrat, F2T-nya itu sama dengan 2 min 2T, F3-nya itu sama dengan 2T min T kuadrat. Nah, ini hanya cara penyajian fungsi vektor ya. Nah, fungsi vektor nanti gunanya itu untuk mendefinisikan kurva dia itu ya. Karena nanti yang akan kita bahas itu kan kurva ya. Jadi misalkan X sama dengan Ft, nah, maka ketika parameter T berubah-ubah pada selangnya, titik X akan bergerak sepanjang kurva ya. Jadi misalkan X itu sama dengan Ft, jadi kalau ini ada di gambar ya, ternyata ini suatu titik dia itu. Nah, ini ada kurva, kemudian ada titik, nah, titiknya ini akan bergerak kalau T-nya dirubah dia tuh. Ya, jadi misalkan T-nya sama dengan 1 di sini, T-nya nanti 2, nanti pindah ke sini ya. Nah, bergeraknya itu akan sepanjang kurva dia itu. Bergeraknya tidak mesti searah ya, jadi bisa saja dia bolak-balik atau searah ke bawah ke atas, tidak tahu dia. Yang jelas tapi bergeraknya terbatas hanya pada kurva. Tidak mungkin dia itu ketika T-nya diganti 100 tiba-tiba ada di sini X-nya itu, tidak mungkin ya. Jadi tetap dia ada di sepanjang kurva dia. Jadi jalannya itu kurvanya itu. Persamaan X sama dengan Ft atau X1 sama dengan F1, X2 sama dengan X2, X3 sama dengan Ft disebut sebagai persamaan parametrik dari kurva dia.
Nah, oke, ini ada contohnya. Jadi persamaan X sama dengan R cos T plus R sin T. Ini bentuk kurva. Kurvanya itu adalah lingkaran. Nah, kurvanya bentuknya lingkaran. Persamaan parametrik dari lingkaran dengan jari-jari R dari pusatnya. Titik X akan bergerak berlawanan arah jarum jam sepanjang lingkaran tersebut ketika nilai parameter T-nya bergerak dari 0 sampai 2pi ya. Jadi parameternya itu T, T-nya itu adalah 0 sampai 2pi. Jadi kalau T-nya digeser-geser itu, maka titik X-nya ini akan bergerak dia berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi kalau dia lengkap menggesernya itu, maka misalkan sekali menggeser digambar ditandai lokasi titiknya. Jadi awalnya hanya titik, ketika semuanya dirubah T-nya secara penuh ya, maka nanti diperolehlah jadi sisa jejaknya itu nanti berupa lingkaran dia itu. Kemudian ada istilah terbatas pada interval ya, atau bounded ya. Jadi terbatas pada interval, nanti juga ada terbatas pada titik ya. Fungsi ft disebut terbatas pada interval I jika terdapat sebuah skalar m lebih besar 0 sehingga norm ft-nya itu kurang dari m untuk semua t elemen I ya. Kemudian ada terbatas pada titik. Jadi fungsi ft terbatas pada titik t0 jika terdapat sebuah skalar m lebih besar 0 dan jadi m positif ya, dan kemudian ada epsilon positif sedemikian hingga norm dari ft kurang dari m untuk T min T-nya kurang dari epsilon ya. Jadi ada terbatas pada interval, kemudian ada terbatas pada titik ya. Jadi bedanya itu kalau yang ini kalau yang titik ada ketambahan norm T min T0 ya, kurang dari epsilon ya. Kemudian kalau interval itu dia untuk semua T pada intervalnya dia itu. Nah, kemudian kita mempunyai suatu kesimpulan di sini akibat ya. Jadi kita punya suatu akibat, jika fungsi ft-nya terbatas pada interval, maka ft-nya juga akan terbatas pada titik ya. Jadi titiknya itu setiap titik t0 pada interval, tapi tidak berlaku sebaliknya. Jadi kalau ada fungsi ft terbatas pada titik ya, dia itu tidak bisa langsung digenerasi nanti jadi dicari titik ini ada interval, kemudian dicari titik-titiknya, kemudian dicek satu-satu, ternyata dia itu terbatas semua pada titiknya itu. Kemudian disimpulkan bahwa berarti ini terbatas pada interval ya, tidak bisa ya. Karena parameter T-nya itu bentuknya real ya, bukan diskrit ya itu. Jadi sulit kita mau kecuali kalau T-nya itu diskrit ya, mungkin saja kita cari titik-titiknya semuanya, kemudian kita simpulkan bahwa dia itu terbatas pada interval ya. Jadi ingat ini akibatnya yang ini. Oke, didefinisikan kurva X sama dengan TE1 plus tan T E2 ya, T-nya itu parameter T-nya itu. Perhatikan bahwa nilai norm X berubah membesar secara drastis ketika T mendekati pi per 2. Sehingga XT tak terbatas pada intervalnya itu. Jadi, namun X terbatas pada interval. Jadi kalau intervalnya itu kita kurangi sedikit ya, jadi kita rubah ya, jadi T lebih besar dari min pi per 2 plus epsilon, kemudian T-nya juga kurang dari pi per 2 min epsilon untuk sembarang epsilon. Nah, sehingga awalnya dia itu tidak terbatas, ketika kurangi sedikit saja intervalnya, maka akan diperoleh ini. Ya, jadi X-nya ini ya, kita normkan X-nya, Oke, ini pertidaksamaan segitiga ya. Segitiga ini jadi kurang dari sama dengan, ini tetap sama dengan, tidak masalah, ini sama dengan. Nah, nanti norm T-nya kita peroleh ini ya. Jadi dari mana ini? Dari ini. Jadi ini kan bentuknya kan T lebih besar kurang dari ya. Kalau dirubah ke dalam bentuk harga mutlak, jadi harga mutlak T ya, ini kurang dari pi per 2 min epsilon. Kalau tangan T berarti tangan pi per 2 min epsilon. Nah, di mana ini sama dengan suatu nilai, misalkan kita sebut sebagai M ya. Ini kan pi per 2 sudah nilai ya, epsilonnya nilai. Nanti tangan ini kan berupa nilai juga dia. Misalkan kita sebut sebagai M gitu. Nah, jadi X-nya itu kurang dari sama dengan M ketika M-nya itu ditentukan ini. Ya, jadi paling tidak kita tentukan M-nya ini. Berarti dia terbatas ya, asalkan dia intervalnya itu jangan min pi per 2 sampai pi per 2 ya. Tapi dia dikecilkan sedikit ya, itu dikurangi epsilon. Oke, ini gambarnya ya.
kalau epsilonnya itu tidak dikurangi epsilon, maka dia itu kita tidak akan pernah nemu ujungnya dari ini dari x TE1 plus tangan TE2, tidak akan pernah nemu dia ujungnya. Tapi kalau kita kurangi sedikit dikurang epsilon ya, jadi ini dikurangi kiri, ini dikurangi kanan, maka nanti terbatas dia itu. Ya, jadi ada ujungnya dia kurvanya itu. Ini contoh lainnya, jadi ada fungsi vektor TE1 plus T kuadrat E2 pada intervalnya itu T-nya dari min 1 sampai 1, kemudian dicari normnya ini menggunakan persamaan segitiga, ini sama dengan tidak berubah. Kemudian harga mutlak T kurang dari 1 ya, karena ini ya dari batasan intervalnya itu, sedangkan T kuadrat dia juga kurang dari 1 kuadrat atau sama dengan 2 sama dengan M. Nah, sehingga diperoleh X-nya ini kurang dari M. Jadi ketemu kita M-nya itu ternyata sama dengan 2. Berarti X-nya ini terbatas pada apa berarti? Pada interval ya. Pada intervalnya yang ini. Oke, ini ada flash quiz, ada beberapa. Ini disilakan jawab sekaligus ya. Jadi ini jadi satu flash quiz ya. Oke, jadi flash quiz pada halaman 57 ini terdiri dari 4 soal. Sebutkan definisi vektor normal itu apa, tuliskan persamaan parameter garis dan bidang. Jika f adalah fungsi vektor yang menyatakan sebuah kurva, apa yang terjadi jika t bergerak sepanjang intervalnya? Apa perbedaan terbatas pada interval dan terbatas pada titik? Oke, silakan dijawab dengan cepat dan benar. Kemudian ada limit. Nanti setelah limit ada kekontinuan, kemudian ada turunan ya. Jadi urutan materi ini sama seperti materi di kalkulus, makanya saya tidak akan membahas terlalu panjang lebar karena teorinya sama dia itu. Oke, ini adalah definisi limit ya. Jadi fungsi vektor ft mempunyai limit L ketika t-nya mendekati T0 dituliskan sebagai, nah itu ya. Jadi limit ft t-nya mendekati T0 sama dengan vektor L ini, atau ft-nya mendekati L ketika t-nya mendekati T0 ya. Jadi kita bisa baca sebagai ft-nya ini mendekati L ketika t-nya itu mendekati T0. Jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif yang bergantung pada epsilon ya, jadi deltanya itu tergantung pada epsilon, sedemikian hingga vektor ft terdapat dalam persekitaran epsilon L untuk t dalam S aksen delta T0 ya. Nah, kalau digambarkan kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi konsepnya sama seperti di kalkulus ya. Jadi ini, jadi ft-nya itu ya, jadi ft-nya ada di dalam persekitaran. Nah, ini persekitaran dari epsilon L ya. Ini lingkarannya ini, ft-nya itu dia ada di dalam persekitarannya. Ketika t-nya itu ada di dalam persekitaran, ini neighborhood deleted ya. Jadi tanpa t0, tanpa titik tengahnya ya. Jadi X-nya ini ada di dalam persekitaran ini ketika T-nya ada di dalam persekitaran juga. Ya. Oke, ini contohnya. Misal FT sama dengan vektor A, A-nya itu konstan, maka untuk sembarang T0, jadi limit FT-nya ya sama dengan A ya. Jadi sama seperti di kalkulus lah. Nah, tapi kalau untuk contoh 2.11, ternyata FT-nya itu tidak mempunyai limit dia ketika T-nya itu mendekati 0. Kenapa? Nah, ini bisa dibaca ya penjelasan contoh 2.1, langsung saya tunjukkan gambarnya ini. Nah, jadi ini adalah persekitaran neighborhood deleted-nya ya. Jadi T deltanya ya. Ya. Jadi ternyata jadi ini persekitaran epsilonnya ya, persekitaran epsilonnya di sini. Padahal jadi kalau diambil X-nya itu yang di sini kan dia itu sudah tidak masuk persekitaran dia itu. Ya, jadi jauh ini dia. Makanya dia tidak mempunyai limit, atau kalau di kalkulus kita mengenalnya limit kiri dan kanannya dia tidak sama.
Oke, ini ada teorema. Di limit ft sama dengan L jika dan hanya jika limit dari norm f min L sama dengan 0 ya. Contohnya, limit t kuadrat E1 min t plus 1 E2 sama dengan E1 min 2 E2. Ya, caranya tinggal, jadi mau menunjukkan bahwa nilai limitnya itu betul ya. Jadi nilai limit yang ini apakah sama dengan ini, nah, maka ditunjukkan nilai limit dari norm f-nya dikurangi L-nya dia. Ketika dilimitkan, dinormkan, dilimitkan, diperoleh 0 dia. Berarti betul, ini jawabannya dia. Oke. Kemudian ada teorema 2.2, jika limit ft ada, maka ft itu terbatas pada titik t0 ya. Jadi kalau limitnya ada, berarti dia terbatas pada titik. Kemudian ada teorema 2.3 ya. Jadi fungsi ft ini masing sama dengan masing-masing komponennya mempunyai limit ketika masing-masing komponennya itu juga ada nilai limitnya dia ya. Jadi atau ini, jadi kalau fungsi ft-nya ini dilimitkan, maka sama saja seperti masing-masing fungsi komponennya itu kita limitkan juga sendiri-sendiri ya. Misalkan di contoh 2.13, jadi limit dari sin TE1 plus cos TE2 plus TE3. Makanya masih sama dengan masing-masing limitnya itu di masing-masing fungsi komponennya itu dilimitkan ya. Jadi limit T mendekati 0 sin T, dia itu sama dengan 0 ya. Sedangkan kalau limit T mendekati 0 cos T, dia sama dengan 1 ya. Kemudian limit T ketika T-nya mendekati 0 sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh hasil limitnya itu sama dengan E2 ya. Jadi cara untuk mencari nilai limitnya bisa dengan cara masing-masing komponennya itu kita limitkan ya. Oke, ini sama ya, tapi sama seperti karena seperti yang saya bilang lagi, ini sudah ada di kalkulus, mengulang lagi ya. Seperti yang kita tahu, seperti yang kita ketahui bahwa definisi turunan itu bisa kita bawa ke dalam bentuk limit ya. Nah, ini ya definisinya ya. Jadi misalkan ft sama dengan ini, maka turunannya dari f itu tinggal dimasukkan ke definisi turunan dalam bentuk limit ya. Sehingga diperoleh, nah ini, jadi turunannya itu adalah 4E1 plus E2. Ya, betul ya. Ya, betul ya. Jadi dari T2. Oke, ini hasil hasil turunannya pada T-nya nanti sama dengan 2 ya. Jadi diturunkan, kemudian kita cari pada titik T-nya sama dengan 2 ya. Maka diperolehlah ini ya, 4E1 plus E2. Kemudian teorema 2.4, jika limit ft sama dengan L, maka limit dari norm f itu sama dengan norm L. Oke. Oke, ini juga ada beberapa sifat limit. Jadi misalkan diketahui saya punya limit ft-nya itu sama dengan L, limit gt-nya sama dengan M, kemudian limit dari fungsi skalar nih ya, ht-nya ini skalar ya, sedangkan f dan g-nya ini vektor ya. Jadi limit dari ht-nya itu sama dengan n, n-nya juga skalar. Berarti kalau kita jumlahkan kedua fungsinya kemudian dilimitkan, maka sama seperti dilimitkan dulu baru dijumlahkan ya. Ini kan dijumlahkan dulu baru dilimitkan. Kalau yang ini dilimitkan dulu baru dijumlahkan ya. Atau langsung saja sama dengan L plus M berarti. Terus kalau kita punya dua fungsi skalar dikali dengan fungsi vektor kemudian dilimitkan, maka sama seperti masing-masing dilimitkan dulu baru dikalikan. Kemudian kalau kita punya fungsi skalarnya tidak sama dengan 0, maka ada fungsi vektor dibagi dengan fungsi skalar, kemudian dilimitkan, maka sama seperti masing-masing dilimitkan dulu, kemudian dibagi ya. Jadi ketemunya L per N ini ya. Ini dot product ya, jadi ada dua fungsi, di fungsi vektor di dot productkan kemudian dilimitkan, sama seperti masing-masing fungsi vektornya itu dilimitkan terlebih dahulu kemudian di dot productkan. Begitu juga untuk yang cross product. Dan yang terakhir ini adalah fungsi komposisi ya. Jadi kalau kita punya ft-nya itu sama dengan ft 0 dan limit dari h theta-nya itu ketika theta-nya mendekati theta 0 sama dengan tan 0, nah maka jadi kalau ada f bundaran H ini harusnya kalau di kalkulus kita menuliskannya ya. Jadi F sama dengan H theta ya.
dilimitkan. Berarti itu sama saja seperti hanya kita limitkan terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke F dia tuh, sama dengan FT0 dia. Oke, ini ada flash quiz. Silakan dijawab ya. Jadi misalkan limit FT sama dengan L, GT sama dengan M, limit HT sama dengan N, hitunglah limit FT, GT, HT dia. Oke, mungkin itu saja yang bisa sampaikan untuk materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.